Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran video kali ini, kita akan sama-sama melanjutkan lagi pembahasan terkait kalkulus lanjut, khususnya nanti kita akan membahas tentang bagaimana suatu fungsi dikatakan memiliki nilai maksimum atau nilai minimum, beserta kriterianya nanti seperti apa jika fungsi kita memiliki nilai maksimum dan minimum, agar kita dapat mengidentifikasi fungsi kita memiliki nilai maksimum dan minimum di titik apa. Nah, pembahasan yang terkait nilai maksimum dan minimum akan kita bahas lebih lanjut pada video kali ini. Pada definisi 1.1, nah sebelum kita membahas lebih lanjut, di definisi 1.1 di sini menjelaskan tentang kalau kita memiliki f itu merupakan suatu fungsi di mana fungsi ini memiliki domain S. Nah, domain S di sini terdapat satu titik yang kita sebut di sini sebagai titik P0 ya, sebagai titik yang berada di dalam S. Nah, berarti ilustrasi dari definisi yang diketahui di sini, kalau kita punya fungsi berarti di sini ada domain, di sini ada hasil fungsinya. Nah, kemudian kita fungsikan. Nah, fungsinya di sini sebagai fungsi S. Nah, domain di sini ini kita sebut sebagai S. Nah, domainnya semua fungsi di sini kita sebut sebagai S. Kemudian di dalam S ini ada titik yang namanya kita sebut P0. Nah, P0 ini kan kalau difungsikan, pasti di sini akan ketemu F dari P0, hasil fungsi dari P0. Nah, ini yang diketahui di dalam definisi 1.1. Nah, kemudian pernyataan pertama ngomong apa? Dia ngomong, nah, Fp0 yang sudah kita fungsikan tadi ya, P0 yang sudah kita fungsikan, itu terdeklarasi ya sebagai nilai maksimum global dari fungsi kita pada S ini jika Fp0 ini dia lebih besar atau sama dengan Fp. Bisa dilihat di sini dikatakan memiliki nilai maksimum global jika Fp0 ini dia lebih tinggi. Bisa dikatakan gitu. Paling tinggi di antara semua Fp yang lain. Pastinya di domain di sini tidak hanya ada P0 saja. Di sini ada P1, P2, P3, Px, Py, Pz, banyak sekali P. Akan tetapi Fp0 ini terdeklarasi sebagai nilai maksimum global jika Fp0 ini nilainya yang paling tinggi di antara Fp yang lainnya. Nah, kebalikannya, yang pernyataan kedua dia ngomong bahwasanya Fp0 itu dikatakan sebagai nilai minimum global jika ketika kita punya P0 kita fungsikan akan menjadi Fp0. Nah, Fp0 ini akan menjadi yang paling kecil di antara Fp yang lainnya. Karena domainnya banyak, maka Fp yang paling kecil maka dinamakan nilai minimum global. Terus kemudian yang ketiga ada lagi istilah yaitu nilai ekstrim global. Apa itu nilai ekstrim global? Jika ada Fp0 yang sudah kita fungsikan tadi, P0-nya itu memenuhi salah satu saja syarat, entah dia nilai maksimum global, Fp0-nya sebagai nilai maksimum global, atau dia Fp0 sebagai nilai minimum global. Jadi di sini bisa salah satu. Karena di sini ada either ya, bisa dipilih antara nilai maksimum global saja atau nilai minimum global saja. Nah, salah satu bisa terpenuhi maka fungsi kita bisa kita sebut Fp0 ini sebagai nilai ekstrim global. Gitu. Nah, di sini tiga istilah, minimum global, maksimum global, dan ekstrim global. Lalu kemudian di sini kalau kita sudah bahas tentang global, bagaimana yang lokal? Pasti timbul pertanyaan seperti itu. Nah, di sini ada lagi istilah yang namanya nilai maksimum lokal ataupun kebalikannya nilai minimum lokal. Lalu apa itu perbedaannya global dan lokal? Nah, di sini yang sudah kita ketahui global di atas itu hanya membutuhkan penyempitan saja areanya. Nah, di sini tidak lagi berlaku pada S seluruh domainnya, tidak berlaku Fp0, tidak berlaku yang paling kecil atau yang paling besar, tapi di sini domainnya kita persempit yaitu N irisan S, di mana N itu adalah persekitaran dari P0. Nah, di sini kalau saya punya P0, nah kita sempitkan lagi domainnya.
di mana P0 ini punya persekitaran ya, punya persekitaran sehingga tidak semua S itu menjadi pertimbangan, tapi di sini domain kita sudah kita sempitkan lagi yaitu persekitaran P0 saja. Sehingga persekitaran ini kalau difungsikan pasti akan menimbulkan ya mengakibatkan adanya persekitaran dari Fp0 yang hasil fungsinya juga akan menjadi diperlebar, tidak lagi sebesar domainnya S tapi di sini lebih kecil dari S tapi diperlebar dari Fp0 yang awalnya dia titik tapi di sini sudah dengan persekitarannya dijamin begitu. Jadi di sini berarti topik atau bahasan kita dari yang global menuju ke yang lokal di sini hanya ada pembatasan. Tidak semua dia tertinggi atau terendah, maksimum atau minimum di seluruh domain, tapi maksimum atau minimum dia di irisan antara N dan S-nya itu. Nah, di mana N-nya itu adalah persekitaran, pasti hanya mempertimbangkan persekitaran P0-nya saja. Nah, lanjut lagi, kalau minimum lokal ya berarti dia hanya yang paling kecil di antara persekitaran ini saja. Kalau maksimum lokal jika paling besar di antara seluruh persekitaran P0. Lalu kemudian nilai ekstrim lokal. Nah, di sini kan sudah ada nilai ekstrim global juga sama ya. Ekstrim lokal juga sama kalau dia bisa salah satu. Di sini masih menggunakan secara intuitif seperti yang definisi yang ketiga, kalau nilai ekstrim lokal berarti bisa salah satu, nilai maksimum lokal atau nilai minimum lokal juga. Kalau tadi kan ini secara global ya, secara global, tapi di sini secara lokal. Jadi ada dua skema yang perlu kita waspadai di awal. Dia berlaku global atau lokal. Nah, setelah kita ketahui global atau lokal, ada 3 istilah yang sering kita gunakan nanti, yaitu dia berlaku nilai maksimum global atau minimum global atau nilai ekstrim global. Begitu juga yang lokal, ada nilai minimum lokal, ada nilai maksimum lokal, juga ada nilai ekstrim lokal juga gitu. Jadi dua skema ini kita hanya mempertimbangkan domainnya saja, apakah dia hanya satu titik atau persekitarannya kita menjadi pertimbangan di sini. Nah, di sini ada istilah yang perlu kita waspadai di awal, fungsi kita bermainnya di mana, yang lokal atau yang global. Nah, tadi kan sudah ada definisi, kemudian di sini coba kita munculkan gambar supaya pemahaman akan lebih mendetail lagi. Kalau mungkin ada geometri, bayangan kita akan jauh lebih bisa menangkap yang mana lokal, yang mana global. Nah, di sini ada kata-kata lokal, tapi dia untuk maksimum. Nah, di sini ada kata-kata lokal, berarti dia maksimum tapi khusus untuk daerah ini saja. Ya, kenapa dia tidak global? Kenapa? Karena di sini ada yang lebih tinggi lagi. Ternyata grafik kita kan semua yang berwarna biru ini. Dia lokal, di sini memang maksimum, tapi ada yang lebih tinggi lagi, maka dia gagal menjadi maksimum yang global. Kemudian di sini ada lokal minimum. Nah, di sini ada kata-kata lokal lagi. Lalu dia apa yang menyebabkan gagal menjadi global begitu? Memang benar di daerah ini dia mencapai nilai minimum, tapi kalau di daerah lain ya, seluruh domainnya di sini kan di sini ada yang paling kecil lagi, yang lebih kecil lagi, sehingga lokal minimum di sini dia gagal menjadi global minimum. Nah, selanjutnya di sini yang global. Nah, global di sini ya sama gitu, tapi jangkauannya dia jauh lebih luas seluruh domainnya. Yang lokal tadi hanya berlaku pada area tertentu saja, tapi di sini yang global dia berlaku pada seluruh fungsi. Memang benar dia di sini maksimum, tapi dia global. Kenapa? Dari semua grafik kita, dia memang yang paling tinggi, tidak ada yang lebih tinggi lagi, maka dia global. Kemudian yang kebalikannya, yang minimum, ya memang dia memang minimum di sini. Nah, apakah dia minimum juga di seluruh domain kita? Ternyata faktanya dia memang yang paling minimum. Karena di sini memang minim, tapi di sini yang paling minim di antara semua grafik kita. Oleh sebab itu,
Silakan nanti dilihat ya, domain kita, area kita berada di lokal atau global. Nah, di sini ada catatan lebih menjelaskan lagi bahwa global maksimum atau global minimum pasti dia akan secara otomatis menjadi eh, global yang maksimum dan minimum ini tadi sudah pasti dia otomatis akan menjadi lokal minimum atau maksimum. Iya, karena apa? Karena sebelum terdeklarasi dia menjadi global maksimum atau global minimum, pasti dia lokal akan terbentuk dulu. Baru lokal yang di sini dengan lokal yang di tempat lain kita compare. Baru lahirlah global. Jadi di sini ada jaminan kalau global pasti dia lokal. Tapi kalau lokal tidak ada jaminan dia global. Karena lokal itu akan kita compare dengan lokal-lokal yang lain apakah terdeklarasi sebagai global atau tidak. Nah, di sini perlu diwaspadai ya untuk menentukan global apa lokalnya. Nah, setelah mengetahui ada beberapa istilah terkait dengan nilai maksimum, minimum, kemudian di sini di teorema 1.2 memberikan pemahaman yang mendalam lagi. Jika kita punya fungsi yang fungsinya di sini syaratnya harus dia wajib ya, continue dan berada di interval yang tertutup. Jadi ini syarat pertama, harus continue dan syarat kedua harus di interval tertutup. Maka fungsi ini akan mencapai ya, keduanya ini akan dipenuhi, yaitu apa? Keduanya ini nilai maksimum global dan nilai minimum global. Jadi kalau kita punya fungsi, nah sudah dijamin fungsi kita continue, terus kemudian dia berada di interval yang tertutup. Kalau dua ini sudah terpenuhi, maka dua ini akan menjadi jaminan fungsi kita akan mencapai, yaitu mencapai global, baik maksimum atau minimum. Nah, pertanyaan selanjutnya, kalau misalnya kita punya fungsi continue, tapi intervalnya terbuka, apakah bisa menjamin ya fungsi kita akan mencapai keglobalan baik maksimum atau minimum? Dan ya, kalau di sini buat keduanya berarti ada dua-duanya, baik maksimum dan minimum, apakah bisa? Jawabannya tidak, karena di sini mewajibkan dua syarat ini wajib dipenuhi ya. Kalau fungsi continue pada interval tertutup terpenuhi, maka fungsi kita pasti dia memiliki global maksimum dan global minimum. Pasti di sini dijamin ya, karena di sini sifat keterbatasan pada interval tutup di sini menjamin adanya fungsi kita pasti akan mencapai maksimum dan minimumnya pasti dia di ujung-ujung interval begitu. Terus kemudian selanjutnya ini ada teorema 1.3 terkait teorema titik kritis. Sebenarnya di pembahasan kalkulus sebelumnya sudah didetailkan ya di sini, tapi kita mau menggunakan ini ya, menggunakan titik kritis tapi tidak mendetail, tidak kita sebut mendetail di sini, kita hanya mengingat saja bahwa di pendahuluan kalkulus dulu sudah dibahas secara detail. Kalau saya punya F itu didefinisikan pada himpunan S yang ada P. P-nya di sini saya ambil P0, jadi masih sama seperti tadi. Kalau saya punya fungsi, domainnya S ada P0. Nah, Fp0 ini terdeklarasi sebagai titik ekstrim. Nah, titik ekstrim. Jadi di sini ada istilah lagi titik ekstrim. Maka P0 itu haruslah memenuhi syarat dari titik kritis. Jadi di sini mewajibkan Fp0 menjadi titik ekstrim jika apa? P0 itu merupakan titik kritis. Jadi kita harus cek dulu P0-nya sebelum Fp0. Jadi kita cek domainnya. P0-nya gimana nih? Kalau P0-nya itu merupakan titik kritis, maka Fp0 bisa kita sebut sebagai titik ekstrim gitu. Tapi ini harus coba cek kritis dulu. Lalu titik kritis cara ngeceknya seperti apa gitu. Sama seperti kalkulus yang sebelumnya bahwa titik kritis itu bisa kita cari dengan 3 skema. Ya, skema pertama, dia pada titik ujungnya bisa kita cari titik kritis. Biasanya muncul di titik ujung. Ya, titik ujung paling pangkal. Jadi kalau kita punya interval 1 sampai 3, hati-hati di angka 1 dan hati-hati di angka 3. Mungkin dia bisa menjadi titik kritis. Baru kalau P0-nya itu sebagai titik kritis, maka Fp0 kita bisa sebut sebagai titik ekstrim. Skema yang kedua,
titik stationary ya, titik stationary. Jadi kalau misalnya skema pertama nanti ketemu titik kritis, skema kedua nanti ketemu titik kritis lagi, jadi ada tambahan lagi titik kritis ya, tidak hanya P0, P1, P2, P3, P7 bisa kita sebut sebagai titik kritis dari perolehan titik stationary. Yaitu apa? Mencari turunannya. Jadi ketika F aksen X dia sama dengan 0, nah di sini bisa kita tahu. Hati-hati di sini ketika turunannya dia disama dengan ke 0 ketemu, maka di titik 0, turunan tepat di titik 0 itu bisa jadi dia menjadi titik kritis. Di mana ketika sudah terdeklarasi menjadi titik kritis di sini, maka nanti akan menjadi titik ekstrim di sini. Nah, kemudian skema yang ketiga yaitu titik singular ya. Mohon maaf di sini ada typo sedikit ya, saya perbaiki. Titik singular yaitu ketika memang dia turunannya nggak ada, f aksen X-nya dia tidak ada. Jadi hati-hati ketika fungsi diturunkan dia nggak ada. Bisa jadi ya, itu menjadi penyumbang titik kritis, di mana kalau sudah menyumbangkan titik kritis bisa jadi nanti menjadi titik ekstrim gitu. Jadi di sini cara untuk mencari titik kritis ada 3 skema. Kalau sudah ketemu titik kritisnya, maka kita akan bisa mengidentifikasi fungsi kita punya titik ekstrim di mana. Begitu. Jadi ini sebenarnya sudah terlalu detail di kalkulus sebelumnya, kita hanya menyinggung sedikit saja. Gitu. Dua istilah yang tadi, global dan lokal, nanti akan ada kaitannya dengan pencarian titik kritis dan titik ekstrim, sehingga ini kita panggil sedikit saja untuk refresh materi. Sebagai contoh ya, tadi sudah mengenal adanya 3 skema untuk mencari titik kritis. Nah, di sini kita akan diminta untuk tentukan nilai maksimum lokal dan minimum lokal dari fungsi kita ini. Nah, kenapa tadi dibahas yang tadi gitu, titik kritis, nanti kita akan kepakai di solusinya di sini. Sebenarnya pembahasan kita enggak itu, tapi kita akan menggunakan materi-materi terdahulu, harapannya tidak hilang begitu saja. Jadi kita hanya memakai saja. Nah, kalau kita punya fungsi, di mana nih nilai maksimum lokalnya dan minimum lokalnya begitu. Nah, fungsi tersebut ya bisa dilihat di sini, f-nya yang kita miliki di sini. F-nya di sini pasti dia punya turunan ya. Mau berapapun di sini pasti dia punya turunan. Nah, punya turunan. Oleh sebab itu pasti dia akan terdiferensialkan. Pada domainnya berapapun ini, dari min tahingga sampai tahingga kita bisa menemukannya. Ya, jadi di sini tidak ada interval yang menutupinya, jadi bebas di sini min tahingga sampai tahingga. Terus kemudian mau diturunkan di sini pasti dia akan ketemu hasil turunannya. Jadi di sini sehingga titik kritis itu pasti hanya bisa diperoleh dari skema yang kedua, yaitu titik yang stasioner. Karena apa? Yang skema yang pertama titik ujungnya dia tidak diketahui di soal dan dia terdiferensial pada domainnya. Berapapun domain di sini bisa min tahingga sampai tahingga, itu bilangan real. Terus kemudian ini skema kedua bisa ya. Titik ujung skema yang pertama titik ujung tidak diketahui di soal dan dia terdiferensial pada seluruh domainnya, pasti min tahingga sampai tahingga. Kemudian skema yang ketiga nggak berlaku juga. Kenapa? Karena di sini dia pasti bisa diturunkan. Kenapa? Karena syarat yang ketiga, titik kritis bisa dicari kalau turunannya nggak ada. Padahal di sini turunannya ada gitu, nggak ada gitu. Nggak ada. Jadi di sini hanya bisa kita peroleh dari skema kedua, yaitu titik stasioner, yaitu tinggal menurunkan disama dengankan 0. Kalau kita punya fungsi di sini, ya pastinya karena di sini bedanya dengan kalkulus sebelumnya kita sudah main variabel yang lebih dari satu, maka di sini fungsinya lebih dari satu, maka kita bisa mencari turunan secara parsial f(x)-nya berapa, fy-nya berapa. Nah, di sini sudah ketahuan f(x)-nya 2x min 2 ya. Fungsi kita ini tinggal diturunkan hanya kepada x. Jadi 2x min 2. Jadi di sini fy-nya kemudian ini diturunkan terhadap y. Jadi ketemu nah di sini y per 2. Nah, kemudian dua-duanya ini disama dengankan 0, yaitu yang pertama 2x min 2 sama dengan 0, berarti di sini 2x sama dengan 2, x sama dengan 1. Terus kemudian y per 2 sama dengan 0, ya pasti y-nya sama dengan 0. Jadi disinilah ketemu angka x sama dengan 1 dan y sama dengan 0. Nah, ini sebagai titik kritis. Ya, ini sebagai titik. Hari ini menunjukkan keputusan 1.0 merupakan
Ingat, titik kritis di sini bisa menyumbangkan sebagai titik ekstrim. Nah, di sini yang diminta adalah lokal, baik maksimum dan minimum, maka 1 dan 0 itu memberikan ada pandangan. Nah, ini jangan-jangan salah satu saja atau bahkan tidak keduanya gitu. Baik minimum lokal atau maksimum lokal atau bahkan tidak keduanya, jangan-jangan gitu. Jangan-jangan malah global begitu. Jadi kita wajib mewaspadai tepat di angka 1 dan 0 karena di 1 dan 0 ini dia kritis ya. Kita wajib curigai lanjut ini. Nah, di sini ingat bahwa F1 dan 0 ketemunya min 1 ya. Tinggal dimasukkan saja angka 1 dan 0, X-nya 1, Y-nya 0 ke dalam fungsi kita ini. Nah, fungsi kita ini kita masukkan. Berarti nanti ketemunya min 1. Ini sebagai FP kita. FP ketika di FP0 ya. FP0-nya di sini, FP0-nya di sini. FP0 kan F di saat titik tertentu, yaitu titik di saat P0-nya. P0-nya berapa? 1,0. Ketemulah min 1. Nah, kita mau mengcompare ya, berdasarkan definisi yang di atas ya. Definisi di atas pertama kali kita bahas. Dikatakan minimum atau maksimum, kita harus cek FP0-nya dan FP-nya dia lebih besar mana? Kalau lebih besar ini, maka dia disebut lokal. Lokalnya di sini hanya berlaku di angka 1 dan 0 saja. Gitu kan? Harusnya global begitu. Seluruh domainnya dia, karena di sini seluruh domainnya. Kalau gede yang ini maka maksimum, kalau gede yang ini maka minimum. Nah, kita cek FP0-nya ketemunya min 1 di sini. Terus kita cek fxy-nya. Fxy itu dan kita sebut sebagai FP, sembarang berapapun. Ini kan FP0 pada kasus titik 1,0. Tapi di sini gimana kalau nggak 1,0, 2,7, 3,9. Nah, ini di cover oleh FP semua. Sembarang bilangan real. Nah, tulis rumusnya di sini ya, rumus persamaan fungsi kita x kuadrat min 2x plus y kuadrat per 4 sama dengan, nah di sini saya menambahkan variabel atau konstanta atau angka di mana tidak mengubah fungsi yang ada di ruas kiri. Kenapa? Karena di sini saya menambahkan plus 1 dan min 1. Sama-sama kalau plus 1 dan min 1 kan dijumlahkan menjadi 0. Jadi sama saja tidak mengubah ruas yang ada di kiri. Supaya apa? Equation kita jauh lebih mudah untuk dikomparekan dengan angka min 1. Gitu. Terus kemudian saya coba untuk buat pemfaktoran dari x kuadrat min 2x plus 1 yang ketemunya hasilnya ini adalah x min 1 kuadrat. Jadi di sini pemfaktorannya saya tuliskan x min 1 kuadrat. Baru nanti sisanya y kuadrat per 4 min 1. Nah, di sini kalau kita compare dengan angka min 1, pasti di sini dia hasilnya lebih besar. Pasti di sini kenapa? Karena min 1-nya di sini sudah ke cover, tapi di sini xy-nya pasti dia main di sini. Berapapun diisi angka x atau y, 2, 7, 3, 9, pasti dia akan lebih besar daripada min 1. Nah, hal ini terlihat jelas ketika FP di sini FP ya. Berapapun dimasukin angka P, 1 2 3 4 7 9 300 terserah dibandingkan dengan FP0. FP0 itu apa? F saat P, P0-nya tapi dimasukkan di angka 1,0 saja. Terlihat di sini bahwasanya FP kita lebih besar daripada FP0 ya. Berarti FP0 kita kecil gitu. Berarti di sini tepat di angka 1,0 sebagai titik kritis. Nah, sehingga F10 ini merupakan titik minimum global. Kenapa? Dia semua domain di sini tercover, tidak menjurus pada satu area. Dari min tak hingga sampai tak hingga kita bisa menjamin dia pasti global. Ya, nggak ada yang lebih kecil lagi ketika dimasukkan fungsinya angka 1 dan 0. Tidak ada yang lebih kecil lagi karena di sini terdiferensial pada seluruh domain, kecuali fungsi kita terdiferensial pada 1 dan 4 saja, maka dia berlaku lokal saja dari min tak hingga sampai tak hingga. Tapi di sini sudah tercover semua, jadi otomatis di sini dia karena lebih kecil maka dia minimum yang sebenarnya untuk fungsi tersebut. Dengan ini tidak ada nilai tidak memiliki nilai maksimum. Kenapa? Karena fungsi kita hanya punya nilai minimum global saja. Ingat dari pernyataan di atas, kalau minimum atau maksimum global pasti dia terdeklarasi menjadi yang lokal.
Pasti pertanyaannya, ini kan yang diminta yang lokal, kok kita nyarinya yang global? Ya, kenapa? Karena kalau global sudah pasti lokal. Ya. Jadi di sini ketahuan di sini punya minimum global, pasti dia juga merupakan minimum lokal. Pernyataan di atas tadi sudah disebutkan seperti itu. Karena dia lebih kecil, ya, FP0-nya kita lebih kecil, maka dia hanya memiliki minimum global saja, yang maksimum dia tidak punya. Jadi di sini cara untuk menguji, oh ternyata fungsi kita ini tepat di angka 1 dan 0, dia memiliki nilai minimum global, di mana pasti dia akan terdeklarasi menjadi lokal juga gitu. Untuk maksimum dia tidak memiliki, karena dia nilainya di sini FP0-nya kita lebih kecil. Gak ada kondisi yang bisa diisi X sama Y di sini yang menjamin bahwa ini nanti hasilnya lebih besar. Ya, lebih kecil di sini ya. -1 selalu lebih kecil. Jadi di sini contoh penyelesaian untuk mencari di titik mana ya fungsi kita itu mencapai minimum atau maksimum global atau lokal. Oke, selanjutnya di sini ada teorema 1.4. Setelah kita mengetahui tadi definisi serta contohnya, nah di sini bagaimana kalau kita mempunyai fungsi yang bisa diturunkan 2 kali? Bisa nggak kita gunakan hasil turunannya ini menentukan apakah dia benar-benar ada kesimpulan yang bisa kita ambil ketika kita menurunkan fungsi 2 kali. Di teorema 1.4 ini memberikan jaminan kalau kita punya fungsi di sini, ya at least di sini 2 variabel, dan dia fungsinya kontinu pada turunan parsial yang kedua. Jadi di sini pasti sudah dijamin fungsi kita punya turunan secara parsial yang kedua, nggak hanya yang pertama, tapi yang kedua ya. Kalau yang pertama kan tadi sudah kita gunakan ya. Kalau yang kedua, nah, di dalam persekitaran X0 dan Y0, maka di sini, nah, nabla F atau div F atau turunan parsial dari F ini dia sama dengan 0. Jadi intinya di sini turunannya dia sama dengan kan 0, maka ya kalau ada D di sini dan D itu sebagai apa gitu. D itu yaitu turunan yang sudah kita lakukan tadi, F(x) turunan kedua dari fungsi kita terhadap X 2 kali, terus dikalikan dengan turunan dari fungsi kita yang diturunkan sebanyak 2 kali terhadap variabel Y secara parsial, terus kemudian diselisihkan dengan kuadrat dari turunan parsial fx dulu kemudian baru y, atau y dulu baru x, kan hasilnya sama, nggak ada masalah. Nah, ketika kita sudah mencari turunan kedua fx, fy, fxy terus dikuadratkan, terus kita hitung, nah nilai d-nya bagaimana? Ini bisa untuk menentukan lokal apa minimum apa maksimum. Caranya gimana? Kalau D-nya lebih besar daripada 0 ya, D-nya dia positif, tapi fx-nya dia negatif. Ya, kurang dari 0 ini artinya negatif. Ya, fx-nya dia negatif, maka kita bisa tarik kesimpulan bahwa fungsi kita tepat di angka x0 dan y0 ini terjadilah lokal yang maksimum. Jadi di sini kalau tadi kan untuk menguji yang global, yang lokal bagaimana? Kita gunakan turunan yang kedua. Kalau turunan keduanya terhadap X 2 kali dia kurang dari 0 dan D-nya positif, maka dia disebut memiliki tepat di angka X0 dan Y0 itu nilainya nilai maksimum lokal. Nah, kebalikannya kalau D-nya positif tapi Fx-nya dia positif ya, lebih besar daripada 0, bedanya dengan ini kurang dari, ini lebih dari, maka hal ini tepat di angka X0, Y0, fungsi kita memiliki nilai minimum lokal. Jadi ini dua bisa kita gunakan untuk mengecek fungsi kita ketika diturunkan 2 kali secara parsial dan dia masih ketemu angkanya, artinya kontinu dia, pasti dia bisa ditarik lokalnya gimana. Di titik itu dia berlaku maksimum kah atau minimum kah gitu. Terus kemudian kalau misal saya udah ngitung D tapi D-nya kurang dari 0, terus fungsi kita itu masuknya bagaimana? Nah, ketika D-nya kurang dari 0, di angka ya X0 dan Y0 tepat di angka itu, fungsi kita itu tidak memiliki nilai ekstrim. Jadi nilai ekstrimnya itu tidak ada gitu. Nah, karena apa? X0 dan Y0 itu merupakan titik saddle ya, titik saddle point-nya. Jadi ketika memang kurang dari 0 gagal pengujian kita. Jadi hati-hati kalau hasilnya kurang dari 0, maka dia tepat di angka itu dia tidak punya ya, tidak punya nilai baik ekstrim
Karena di sini nilai ekstrim ya, baik minimum atau maksimum pasti dia nggak punya. Gitu. Nah, di sini kalau misalnya ketika sudah ngitung D kok hasilnya sama dengan 0. Nah, maka di sini tidak ada kesimpulan yang bisa kita tarik. Ya, tidak ada kesimpulan yang bisa kita tarik untuk menguji apakah tepat di angka itu punya nilai maksimum lokal atau nilai minimum lokal, kita nggak bisa. Jadi inkonklusif di sini tidak memberikan jawaban atas penasarannya kita, fungsi kita di angka itu ada atau enggak gitu. Tapi kalau D-nya positif, nah fx-nya gimana? Fx-nya kurang dari 0 maka maksimum, yang lebih dari 0 maka minimum. Kalau kurang dari 0, jadi di sini tidak ada. Jadi tidak ada nilai ekstrim di angka tersebut, tapi tepat di angka 0 tidak ada kesimpulan yang bisa kita gunakan ya. Pengujiannya bisa dilakukan dengan pengujian yang lain gitu. Mungkin alternatifnya bisa kita gunakan untuk ngecek yang global, karena global sudah pasti dia lokal begitu. Nah, ini peranan turunan kedua dalam menentukan nilai maksimum dan minimum, khususnya di sini yang lokal. Berikut ini adalah contoh ya, contoh kalau kita punya fungsi seperti ini ya, minimal 2 variabel, tentukan titik ekstrimnya jika ada ya, jika ada. Maka di sini patut kita curigai jika ada. Jadi kita harus cek dulu titik kritisnya, terus bagaimana dia lokal apa globalnya, kita harus cek dulu. Jadi jika ada, silakan tentukan titik ekstrimnya ya. Nah, di sini karena fungsi kita f ini adalah terdiferensial, sama seperti contoh sebelumnya ya. Fungsi kita mau dimasukkan angka berapapun pasti ketemu. Jadi di sini bisa diturunkan dalam selang waktu. Jadi di sini terdiferensial pada domainnya. Nah, kalau di sini sudah bicara domain karena kita bilangan real ya, pasti di sini dari min tak hingga sampai tak hingga bilangan real bisa kita cari. Nah, kemudian solusinya karena fx-nya itu f-nya kita terdiferensial, maka kita bisa mencari turunan parsialnya baik terhadap x maupun terhadap y. Kalau terhadap x ya sudah tinggal diturunkan terhadap x. Jadi 9x kuadrat min 9. Jadi di sini fx-nya sudah ketemu. Terus kemudian fy-nya ya sudah diturunkan terhadap y-nya secara parsial. Sudah ketemu di sini 2y plus 4. Maka titik kritisnya diperoleh dengan cara gimana? Sama dengan menggunakan skema yang kedua. Yang pertama, karena dia terdiferensial pada domain, berarti min tak hingga sampai tak hingga masih kita bisa tidak menemukan batas secara intervalnya. Terus kemudian yang skema ketiga, jika tidak ada turunannya, padahal di sini bisa diturunkan, maka hanya menggunakan skema yang kedua, yaitu titik stasionernya kita samadengankan dengan 0, jadi turunannya sini ya, 9x kuadrat min 9 sama dengan 0, jadi kita ketemu 9x kuadrat sama dengan 9, x kuadrat sama dengan 1, berarti x ya plus minus 1 ya. Jadi di sini kita ketemu satu titik ya, dua titik yaitu plus minus 1. Ya, plus 1 dan min 1. Terus kemudian untuk yang FY-nya ya, sama FY-nya kita juga lakukan, nah coba di sini ya, lakukan stationary 22y plus 4 sama dengan 0, maka 2y sama dengan min 4, y sama dengan, dia di sini min 4 dibagi 2, saya 2 ruas, saya sama-sama dibagi 2, jadi ketemunya di sini min 2. Jadi di sini ketemu ya, ketemu min 1 plus 1 dan min 2. X-nya ada 2, Y-nya ada 1. Sehingga ketemulah dua interval titik kritisnya di sini, yaitu 1 dengan min 2, min 1 dengan min 2. Kenapa di sini satunya dia ada 2 kasus ya, min 1 dan plus 1. Jadi di sini ketemu 2 titik kritis. Nah, 2 titik kritis. Nah, kita harus cek lagi. Kan tadi untuk menentukan ekstrim lokal itu kita harus cek turunan keduanya. Jadi di sini kita cek turunan kedua ya, ketika sudah fx ya udah diturunkan sekali lagi jadi fxx jadi 18x. Terus fy diturunkan 2 kali jadi fyy. Kemudian fxy pasti ya ketemunya 0. Mau x dulu diturunkan terhadap y atau y dulu diturunkan terhadap x, sama saja hasilnya 0. Sehingga nah dari 2 kandidat ini tadi, maka titik kritis yang paling nanti akan berperan di sini sebagai titik ekstrim itu adalah 1 dan min 2. Begitu, 1 dan min 2, bukan min 1 dan min 2. Nanti silahkan bisa saya berikan pembuktian di belakang kalau memang
1 dan min 2, dan min 1 dan min 2 itu memang yang paling bisa kita gunakan sebagai titik kritis adalah 1 dan min 2, bukan min 1 dan min 2. Ini baru asumsi, nanti kita buktikan di belakang ya kalau masih ragu. Nah, gimana cara untuk mengeceknya? Tadi cek, yaitu caranya menghitung D. D-nya itu apa? Perkalian dari Fx, Fy dikurangi selisih dari kuadrat Fxy. Ya sudah gitu. Ketika di angka 1 dan min 2, inilah yang sebagai angka yang sudah terdeklarasi. Ya, sudah angka yang terdeklarasi. Nanti min 1 dan min 2 nanti kita akan hitung di belakang ya sebagai komparasi ya. Nggak ada cara lain selain mengcompare. Iya, harus di-compare gitu. Jadi 1 dan min 2 kita masukkan di dalam Fxx ya. Fxx tadi ketemu berapa? 18. X-nya dimasukkan angka 1. Jadi ketemunya 18. Fy dimasukkan 1 dan min 2. Fy-nya berapa? Fy-nya angka 2. Nggak ada variabel apa-apa, jadi dikalikan 2. 18 kali 2. Min kuadrat dari Fxy. Kuadrat dari ini kan kuadrat ya, sudah 0. 18 kali 2, 36. Jadi 36, apakah dia kurang dari 0, apa lebih dari 0, atau sama dengan 0 gitu. Jadi tadi pertanyaan seperti itu. Jadi D-nya di sini dia lebih dari 0. Oh, berarti ada dua kemungkinan. Kalau lebih dari 0, bisa dia minimum, bisa dia maksimum. Gitu kan. Nah, selanjutnya untuk Fx-nya. Nah, kita harus cek. Kan tadi ada dua kriteria, bisa min, bisa max. Nah, yang min seperti apa, yang max seperti apa, kita harus Fx-nya. Fx-nya di angka 1 min 2 ketemu berapa? Oh, 18. 18 ini lebih besar dari 0 apa kurang dari 0? Oh, ternyata dia lebih besar dari 0. Dari teorema yang di atas tadi, karena lebih besar dari 0, maka dari teorema ini F min 1 ketemunya ini merupakan titik minimum lokal. Ya, titik minimum lokal. Jadi di sini tidak maksimum. Kenapa? Kriteria ini dia lebih dari. Kalau kurang dari, dia baru maksimum. Gitu. Jadi tepat di angka 1 min 2, nilai maksimumnya berapa? Nilai minimumnya berapa? Oh, ternyata min 10. Jadi kalau ada punya fungsi paling bawah mentok ujung, itu dia berada di angka min 10 di koordinat 1 min 2. Nah, ini minimum lokal. Untuk mengecek kelokalan apakah maksimum apa minimum, pakai turunan kedua. Fx-nya kita harus uji begitu. Nah, tadi kan saya sudah berjanji untuk mengecek untuk yang min 1 dan min 2. Nah, ini sebagai cek saja ya. Sebagai cek saja, tidak dihitung juga tidak masalah, tapi alangkah baiknya kita harus benar-benar yakin dan mengcompare ya. Beberapa titik kritis yang menjadi kandidat itu harus dicek semua baru nanti di-compare. Itu salah satu caranya. Fungsi yang diberikan itu titik kritisnya yaitu min 1 min 2. Nah, dimasukkan saja Fxx tapi untuk min 1 dan min 2. Fy juga untuk min 1 dan min 2. Fxy untuk min 1 dan min 2. Sama seperti caranya di atas, tinggal mengganti titiknya dari 1, min 2 menjadi min 1 dan min 2. Nah, hal ini mengakibatkan D-nya dia kurang dari 0. Ya, D-nya kurang dari 0. Dari teorema ini, titik saddle-nya min 1 min 2, min 1 min 2 bukan merupakan titik ekstrim gitu. Jadi di sini karena kurang dari 0 ya. Karena kurang dari 0 maka titik saddle-nya bukan merupakan titik ekstrim. Jadi tidak bisa ada titik ekstrim saat ini. Beda tadi kalau kurang dari 0 bisa maksimum minimum, kalau lebih dari 0 dia tidak merupakan titik ekstrimnya. Tidak merupakan. Jadi mau global, mau lokal pasti tidak ada titik ekstrim itu. Ketika sama dengan 0 maka tidak ada kesimpulan yang bisa kita berikan. Sehingga di sini oh benar, dua titik kritis tadi, kandidat yang pertama sudah kita hitung, benar dia memang minimumnya di min 10 itu ada di angka 1 min 2. Tapi kalau di angka min 1 dan min 2, dia terjadi D-nya kurang dari 0, akibatnya dia bukan merupakan fungsi yang terdapat titik kritis di dalamnya. Nah, itu tadi contoh untuk mengecek kelokalan ya, lokal maksimum atau minimum dari fungsi yang kita miliki. Nah, itu tadi pembahasan terkait ya fungsi bagaimana untuk mengecek fungsi kita memiliki nilai minimum, maksimum baik lokal ataupun global dengan konsep turunannya. Di sini harapannya konsep-konsep terkait turunan dapat memberikan pandangan khususnya untuk materi kalkulus lanjut untuk yang variabelnya lebih dari satu, bagaimana menentukan atau kriteria minimum atau maksimum lokalnya. Terima kasih, semoga dapat membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.